Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi di sore hari ini di pembelajaran daring teknik pengolahan audio dan video. Harapan saya semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, Amin. tetap bisa belajar dan tetap bisa mendoakan orang tuanya. Amin. Amin. Nah, Amin. sebelum kita mulai, Samsul pimpin baca doa. Sebelum kita memulai pembelajaran daring, kita membaca doa yang kita masing-masing. Membaca doa dimulai. Amin. Selesai. Ya baik, semoga dengan pembacaan doa ini pelajaran kita hari ini dapat bermanfaat. Ya. Amin. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang konsep alur proses Amin. produksi. Kemudian juga mempelajari tentang bagaimana membuat ide. Nah, hari ini kelanjutannya. Oh ya, jangan lupa di masa pandemi ini Anda harus selalu menjaga jarak, menggunakan masker ya. Kemudian makan makanan yang bernutrisi. Nah, jangan lupa itu. Harus ya. Siapa? Nah, baik. Tapi pelajaran hari ini ya tentang praproduksi, bagaimana membuat atau menggali sebuah ide. Nah, sekarang ini kelanjutannya bagaimana setelah ide. Oh ya, perkenalkan dulu. Saya dalam rangka PPL di Universitas Negeri Makassar. Kemudian ini identitas saya. Nah, PPL ini dengan harapan kita bisa melakukan pembelajaran ini dengan baik. Gitu. Nah, kembali ke pelajaran. Jadi tema kita masih sama seperti minggu kemarin, alur proses produksi multimedia. KDI 3.1 memahami alur proses produksi. Kemudian KDI 4.1 membuat alur proses produksi multimedia. Nah, tujuan pembelajarannya adalah siswa mendefinisikan pada tahapan praproduksi dengan baik. Nah, tahapan praproduksi selanjutnya adalah sinopsis. Nah, minggu kemarin itu kita sudah membahas tentang ide. Nah, bagaimana menggali sebuah ide. Kemarin sudah kita bahas, misalnya ide membuat film tentang cinta segitiga misalnya. Wah, ini remaja banget ya. Jadi bagaimana membuat konflik dari sebuah cinta segitiga. Nah, kemarin itu Devita, apa kira-kira kalau dibuat konflik itu cinta segitiga? Mungkin Devita bisa. Minggu kemarin Devita ini sudah menceritakan tentang konflik cinta segitiga. Apa kira-kira Devita?
Devita. Masih ke kamar mandi, Pak. Oh, masih ke toilet. Yang Cinta lain mungkin. segitiga ya kayak diselingkuhin itu, Pak. Kira-kira konfliknya apa yang bisa diangkat dari cinta segitiga ini? Kenapa, Pak? Konfliknya yang bisa diangkat dari cinta segitiga ini? Konflik masalah ya? Ya, betul. Misalnya apakah ketahuan atau gimana mungkin? Ya ketahuan, Pak, ketahuan selingkuh. Kalau ketahuan selingkuh, misalnya kita kalau seperti itu ketahuan selingkuh pacarnya, lalu apa yang terjadi? Bunuh, Pak. Pertengkaran. Ya, ada pertengkaran ya. Iya. Berarti konfliknya adalah pertengkaran ya. Iya, Pak. Kira-kira setelah pertengkaran solusinya apa? Apakah bisa kembali ke pasangannya atau memutuskan hubungan dengan pasangannya kalau cinta segitiga menurut kita? Tergantung masalahnya, Pak. Kalau masalahnya kayak besar gitu, ya putus. Kalau nggak besar masalahnya, ya pasti balikan lagi. Baik, nah itu contoh dalam kehidupan percintaan remaja. Jadi ada perkenalan siapa pasangannya, kemudian selingkuh dengan siapa, kemudian juga ada solusinya itu pisah kalau memang itu masalahnya berat, tetap lanjut, tapi kalau memang masalahnya sulit untuk diselesaikan, seperti itu ya. Paham ya? Jadi paham ya tentang apa itu konfliknya ya. Nah, baik, selanjutnya. Jadi sinopsis berarti ringkasan cerita yang digunakan untuk menyampaikan pesan secara singkat dari sebuah karya tulis maupun film yang digunakan untuk memberikan gambaran singkat, padat dan jelas tentang tema dari materi yang akan diproduksi, yang bertujuan untuk mempermudah menangkap pesan dari konsep yang akan divideokan. Nah, itu terkait sinopsis. Siapa bisa mungkin yang menceritakan tentang pengalaman masa kecilnya yang bisa dibuat cerita? Ada yang bisa? Yang laki-laki mungkin? Entah tentang persahabatan atau mungkin perebutan. Enggak. Mana Ada mana? Ada. Ada, Pak. Pak, bisa, Mana? Pak? Itu cerita apa, Pak? Terserah. Lilin itu, Pak, yang suka lu, Pak. Samsul, Pak, ini ya, Pak. Musa Faridi, Pak. Terserah. Yang anggaplah cerita masa kecil, pengalaman Anda pernah mandi ke sungai atau apa ya? Mungkin buat SMP, Pak, itu putra, Pak. Ini Pak. Coba diceritakan salah satu, Dio, silakan diceritakan salah satu. Siapa? Mana? Ganteng. Ada. Siapa yang bisa menceritakan? Sohadi, Pak. Inong, Pak. Inong, Pak. Saya tunjuk saja. Gak kau lihat SMP ini cowok-cowok putra, Pak, yang aja loh. Coba, Ainur, gimana? Awalnya gimana? Muhammad Ainur. Coba diceritakan gimana? Nah, ini istilah dicokocok. Dicokocok ini kalau bahasa Indonesianya apa ya? Dicurangi mungkin. Dicurangi. Silakan. Yang lain ya, tunggu yang lain. Ayo silakan diceritakan. Siapa barusan? Barusan siapa? Ainur. Mana? Mana barusan? Kok menghilang itu? Mana? Ainur, Pak. Mana Ainur?
Loh, Halo, iya Pak. gimana ceritanya? Ayo, coba ceritakan awalnya seperti apa? Silakan. Jadi nggak putra sih tahu Pak. Mana putra? Ayo. Coba ceritakan seperti apa. Jadi yang kita butuhkan kan seperti ini. Ya kan gua kan dicoba-coba lah kan. Coba ceritakan. Jangan tertawa duluan. Jadi Bud, dari lagi jadi saudus Bud. Ayo, yuk. Saya Pak, Oh iya, silakan. saya waktu kecil paling trauma itu saat diimunisasi Pak. Diimunisasi terus. Ya kalau saya diimunisasi itu saya lari ke toilet langsung Pak. Oh, gimana Gara-gara ceritanya? kecepret. Itu acaranya apa? Di mana? Coba diceritakan. Terus larinya Kenapa? seperti apa? Diceritakan. Ya larinya ketakutan Pak gara-gara mau diimunisasi Pak. Anda awalnya berangkat sekolah, kemudian bagaimana nyampe sekolah, begitu. Jadi cara bercerita itu kan seperti itu. Awalnya seperti apa? Coba. Ya seperti Anda bercerita dengan temannya, ya. Jadi sinopsis ini seperti Anda bercerita kepada temannya yang mudah dimengerti. Seperti itu. Saya Pak. Samsul, ya silakan Samsul. Pada suatu hari di sekolah Pak. Ya, bentar, feedback Samsul, agak jauh mungkin dari tempat apa itu. Coba. Ya, silakan. Pada suatu hari di sekolah tuh Pak. Mhm. Ya saya sama teman-teman saya bolos. Terus. Tapi bolosnya itu bolos pada pramuka Pak. Pada waktu masih SMP ya. SMK Pak. Waktu SMK. Iya Pak. Gimana? Ini gimana itu bolosnya? Coba. Gimana? SMK. Oh ya, eksklusif. Oh ya. Silakan. Ya soalnya kesorean tuh Pak pulangnya Pak. Oh, Saya takut ditinggal teman saya. terlalu sore pulangnya sehingga Anda takut ketinggalan sama teman. Samsul gentil Pak. Iya Pak. Penting. Oh, Anda bonceng sama temannya ya? Takut Betul Pak. ditinggalkan. Terus gimana ceritanya? Coba lanjutkan. Jadi Anda tidak ikut pramuka seperti itu ya? Iya Pak, bukan Ya. hanya saya, banyak Pak, teman-teman juga Pak. Ya coba lanjutkan ceritanya. Gimana? Nah habis itu Pak, kami semua pergi ke rumah Solihin Pak. Nyampe di rumah Solihin itu kami makan Pak. Mie sedap makan. Nah betul Pak, mie sedap. Terus Setelah makan itu Pak, ya langsung pulang Pak, mengisi kekosongan perut Pak. Selama sehari full di sekolah tidak makan. saya tanyakan sekarang. Lalu yang menarik dari cerita Anda itu di mananya? Coba. Bolosnya Pak. Oh, bolos. Mungkin ada yang lain, pengalaman hidup yang lain mungkin. Ya entah pernah berselisih dengan temannya atau apa mungkin ada yang Kalau lain sama keluarga, Pak. sama keluarga. Jangan sama keluarga. Sama yang lain mungkin, sama temannya ada mungkin waktu masih kecil. Ada, Pak. Coba ada coba kita. Saya kan punya teman, Pak. Ya. Ada 5 orang, saya terus 4 temannya saya. Terus Pak, waktu itu yang dimusuhin itu satu kan, gara-gara
anggap Curhat. saja namanya R ya, yang R itu Iya. Curhat. bicarain kita tuh di belakang, jadi dikeluarin dari anggap kayak grup-grupan tuh Pak. Oh, iya. Anu ya, menggibah berarti ya. Iya, dikeluarin dari grup. Sudahnya itu kan kita tinggal berempat, yang berempat itu Pak, mereka itu salah paham ke saya. Mm-mm. Saya itu punya teman cewek lagi, terus saya buat story kayak gini, gak pernah punya teman baik sebaik dia katanya saya. Terus anggapannya mereka itu jahat gitu. Wah itu Aang Mbak, Aang. konfliknya di itu ya tadi yang pertama ya. Ya, padahal Pak temannya saya yang satunya pernah ngerebut sahabat, maksudnya sesama sahabat itu direbut tuh Pak cowoknya. Oh, Cowoknya sih anggap aja S ya Pak ya. iya iya. Yang S itu punya cowok, cowoknya itu direbut sama si gitu. Anda Tapi tetap ditemenin. Saya kan padahal yang saya cuma salah paham. Pada salah paham itu saya gak ditemenin lagi. Solusinya gimana? Terakhirnya gimana? Kondisinya baik-baik saja atau tetap gimana? Masih bermusuhan atau gimana terakhir? Tetap musuhan Pak sampai sekarang. Oh gitu. Oh iya, pas nyindir di story tuh Pak. Padahal mereka itu cuma salah paham. Saya gak kan anggap aja gak salah besar. Padahal kan temennya saya yang ngerebut pacarnya ditemenin. Saya cuma salah paham gak ditemenin. Oh gitu. Iya itu Putra Pak temennya Pak. Ya ini Putra, Pak. Masih dekat-dekat sini juga berarti ya. Baik-baik. Jadi seperti itu tadi dari cerita Devi ini ada 3 tahap ya. 3 tahap ini perkenalan. Jadi Devi tadi mengenalkan teman-temannya siapa, yang dianggap baik siapa, kemudian yang menjadi musuhnya siapa, seperti itu. Yang digibahin itu siapa. Kemudian juga ada konflik tadi. Ya, di pertengahan cerita ada konflik. Kemudian solusinya masih tetap terjadi salah paham. Jadi konflik itu masih tetap berjalan, belum terselesaikan. Seperti itu ya. Jadi cerita pendek itu seperti itu. Sama dalam pembuatan video atau film yang pendek itu biasa hanya sebatas opening, perkenalan, konflik, kemudian solusi. Seperti itu. Paham ya? Baik, saya lanjutkan. Paham, Pak. Nah, sinopsis ini biasanya kalau dalam wedding misalnya. Jadi kalau dalam wedding, sinopsis ini biasanya dibuat itu dibuat dalam bentuk konsepnya. Jadi bagian mana yang akan diambil di wedding tersebut ya. Entah misalnya baru waktu tata rias, waktu selesai tata rias baju-bajunya yang dipakai seperti itu. Kemudian lokasinya, tempatnya, sehingga dalam wedding tersebut bisa terceritakan yang menikah siapa, kemudian bentuk menikahnya seperti apa. Jadi sinopsis seperti itu. Nah, treatment ya, yang kedua, yang selanjutnya adalah yang ketiga adalah treatment. Treatment memberikan gambaran yang lebih deskriptif dari tema yang akan divideokan. Apabila sinopsis memberikan ringkasan cerita yang sangat singkat, treatment memberikan gambaran deskriptif tentang alur cerita yang divideokan. Video treatment dimulai dari awal mula kemunculan gambar sampai akhir diceritakan. Jadi treatment itu seperti ini. Misalnya ini biasanya berfungsi untuk
kru-kru yang lain juga kalau treatment. Jadi kalau dari cerita Devi itu diceritakan ini lokasi konfliknya di mana, kemudian grupnya siapa saja, kemudian lokasinya tempat perselisihannya di mana, begitu. Kemudian yang Devita tadi juga ada flashback. Dari cerita Devita tadi itu ada flashback menceritakan temannya tadi, menceritakan kisah temannya bahwa ada perebutan, itu kan kisah flashback. Ya. Jadi treatment itu menceritakan ini kejadiannya di mana, kapan, sehingga pada saat pengambilan gambar kita bisa menyesuaikan waktunya, seperti itu. Ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah storyboard. Ya. Storyboard digunakan untuk mendeskripsikan rangkaian peristiwa yang akan direkam dalam video. Ya. Storyboard ini biasanya berisi tentang rangkaian ceritanya. Kalau kita dalam bentuk ilustrasi biasanya dalam bentuk shortlist, ya. Jadi adegan ini angle kameranya seperti apa, kemudian objek yang diambil itu seperti apa, tap of shot-nya seperti apa, kemudian lagi selain tap of shot juga itu durasi, kemudian lokasi, seperti itu. Jadi fungsi storyboard ini pada saat nanti Anda mengambil gambar, mengeksekusi gambar, itu tinggal mengambil gambar saja sesuai perencanaan storyboard. Kalaupun ada pengambilan gambar tambahan itu diperbolehkan. Ya, jadi ada adegan tambahan seperti itu. Nah, berbicara tentang storyboard, ya. Kira-kira, misalnya, ya. Jadi di storyboard itu ada scene, ada shot, ya. Ada yang tahu arti scene apa? Scene, ada yang tahu? Ada yang bisa jawab arti dari scene? Ada yang bisa jawab arti dari scene? Apa scene? Jadi scene itu pengalihan gambar dalam satu adegan, ya, dalam satu adegan. Kemudian shot ini bagian terkecil dari scene. Jadi satu scene itu terdiri dari beberapa shot, ya. Kalau shot itu biasanya proses menyalakan dan mematikan kamera, seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya adalah shooting script, ya. Shooting script ini digunakan sebagai panduan produksi di lapangan. Panduan ini berguna untuk seluruh tim produksi yang sedang melakukan pengambilan gambar video. Shooting script ini berisi tentang petunjuk operasional dalam proses pelaksanaan produksi video. Bahasa-bahasa digunakan shooting script biasanya menggunakan bahasa produksi audio visual. Jadi biasanya berhubungan dengan krunya shooting script ini, ya. Nah, ada pertanyaan, ya. Ini ada pertanyaan dari saya. Disimak. Buatlah sebuah ide profil, kemudian diceritakan dalam bentuk
sinopsis ya. Diceritakan ini dalam bentuk storytelling saja. Jadi diceritakan jika saya jika saya mengambil, saya punya ide video profil sekolah, kemudian jika saya mengambil video profil sekolah maka idenya akan seperti ini seperti ini. Nah, jadi ide ini bisa terrealisasi dalam bentuk sinopsis seperti itu. Ya, silakan Anda dipikirkan dulu. Kita tunggu 10 menit. Nanti 10 menit saya akan panggil secara acak atau Anda silakan mengajukan diri untuk menceritakan. Seperti itu ya. Jadi jangan keluar dari web meeting dulu, tunggu dulu ya. Oke, jangan keluar ya. Pas dulu ya.
Go.
Cek. Arif. Baik, saya mulai. Sudah ya? Ya Pak. Ya Pak. Nah, Ya Pak. dari pertanyaan tadi, ide apa yang bisa diambil? Kemudian Anda bisa ceritakan sinopsis atau cerita pendeknya sajalah. Nanti videonya akan seperti apa? Ada yang bisa? Siapa? Saya bisa, Pak. Abdullah Khalid Romli ya. Ya, yang pertama mengambil openingnya nama sekolah. Oh, sebentar. Khalil mungkin agak jauh dari apa gitu. Mungkin yang dekat. Suaranya. Yang Nah, pertama mengambil opening nama sekolah. Terus pada siswa saat masuk sekolah, Kemudian mengikuti pelajaran, isinya pelajaran ya, Terus. pembelajaran. Kemudian apa, jurusan, kemudian apa lagi? terus ekskul, ekstra Nah, itu isinya. Kemudian penutupnya apa Ya. kira-kira? Closingnya dari profil itu. Penutupnya. berwawancara bersama kepala sekolah dan guru. Dan guru, kepala sekolah, guru dan siswa ya. Nah, oke, baik. Iya, Pak. Itu jawaban yang bagus dan menarik. Jadi dalam sebuah profil sekolah itu ada opening, isi, kemudian closing. Nah, openingnya tadi saya perjelas itu berisi papan nama sekolah, kemudian siswa masuk sekolah. Isinya tentang pembelajaran di sekolah. Kemudian jurusan apa saja yang ada di sekolah. Setelah jurusan apa saja di sekolah, kemudian ekstrakurikuler. Kemudian di closingnya wawancara dengan siswa, dengan guru, kemudian dengan juga kepala sekolah. Kepala sekolah. Baik, itu jawabannya yang sangat bagus dan menarik. Ya, untuk tugas di rumah, nah, buatlah sinopsis dari ide yang telah Anda buat. Maksudnya adalah silakan Anda membuat ide dari pengalaman hidup Anda. Jadi pengalaman hidup Anda yang menarik itu seperti apa? Entah bersama teman, bersama keluarga sedang berlibur, idenya apa, kemudian dibuatlah sinopsisnya seperti itu. Ya. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak ya, mudah ya. Baik, kesimpulan apa yang bisa diambil hari ini? Siapa yang bisa? Anissa. Kesimpulan apa yang bisa diambil hari ini? Untuk materi hari ini. Anissa. Ada? Atau Devi mungkin, Devi.
Devi? Belajar caranya membuat film. Belajar tentang tahapan-tahapan praproduksi pada video ya, ada sinopsis, kemudian ada treatment, ada syuting script ya. Nah, baik, untuk pertemuan selanjutnya, oh ya, tugas tadi tolong dikerjakan sesuai waktu ya. Untuk buat sinopsisnya itu dikerjakan sesuai waktu. Jadi pengumpulan itu berpengaruh pada nilai. Jadi nilainya itu dari waktu mengumpulkan dan benar tidaknya mengerjakan seperti itu. Ya. Kemudian pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang produksi, ya, produksi dalam alur proses produksi multimedia. Kemudian lagi tetap jaga kesehatan, jaga jarak, makan makanan yang bernutrisi. Jangan lupa juga doakan orang tua agar selalu bisa mensupport Anda dalam belajar. Ya. Jadi doakan orang tua. Seperti itu. Baik. Pak, mau nanya Pak. Ya, silakan. Tentang tugas Pak. Kalau nggak mengumpulkan Pak, kayak Jovan tuh, kan nggak masuk Pak. Oh, baik. Ya boleh tidak mengumpulkan sekarang, tapi boleh kapan-kapan. Tapi nilainya pasti berbeda. Seperti itu ya. Itu kan tentang waktu saja. Seperti itu ya. Pak. Oke. Baik, Samsul mana? Ada. Silakan berdoa Samsul. Hadir Pak. Ya, silakan berdoa. Kita tutup dengan doa. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat. Ya. Amin. Amin. Silakan berdoa Samsul. Sebelum kita belajar daring, hari lagi kita baca doa dimulai. Amin. Selesai. Baik, silakan beraktivitas kembali, kemudian jangan lupa jaga kesehatan. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,